Menteri Pertahanan dari negara-negara NATO telah bertemu untuk membahas pengirim senjata ke Ukraina pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Pertemuan itu dilakukan karena Ukraina ingin meningkatkan persenjataan mereka untuk melawan Rusia. Menjelang pembicaraan itu, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg mengatakan bahwa sekutu akan terus mengirimkan senjata berat dan sistem jarak jauh ke Ukraina. Sejak operasi militer Rusia tanggal 24 Februari lalu, Ukraina telah menerima berbagai macam senjata dan peralatan militer lainnya bernilai miliaran dolar dari setidaknya 28 negara. Lapor Al Jazeera, AS dan Inggris termasuk negara yang telah memasok Kyiv dengan senjata canggih seperti peluncuran roket ganda, MLRS. Meskipun telah menerima banyak bantuan senjata, Ukraina yang hanya memiliki personel militer aktif 200.000 orang, secara signifikan dikalahkan oleh tentara Rusia. Senjata apa yang telah diterima Ukraina? Bantuan militer yang dikirim ke Ukraina termasuk senjata konvensional serta peralatan dan persenjataan yang lebih canggih. Senjata-senjata itu termasuk artileri, yang telah dikirim dari Estonia dan Norwegia. AS juga menjanjikan artileri jarak jauh M114.155 mm. Senjata anti-tank dan anti-pesawat, seperti sistem MANPAD, NLAW, rudal anti-kapal Harpoon, rudal Stinger, rudal anti-tank Javelin, rudal anti-tank Milan, dan rudal anti-pesawat Cheetah. Beberapa negara juga telah memasok kendaraan lapis baja ke Ukraina. Sebut saja Inggris yang menyediakan lapis baja Mastiff yang dapat membawa awak 2 ditambah 8 tentara. Australia juga telah menjanjikan pengangkut personel lapis baja M113 dan kendaraan mobilitas yang dilindungi Bushmaster yang dapat mengangkut 10 personel. Republik Ceko dan Polandia juga adalah dua negara yang memasok tank T-72 terbesar ke Ukraina. Sebagai pengingat, salah satu sistem yang sangat membantu Ukraina menghadapi Rusia adalah drone serang Bayraktar TB2 dari Turki. Sistem tabrawak ini menarik perhatian dunia, di mana dia berhasil menghancurkan artileri dan kendaraan lapis baja Rusia yang terkenal kuat itu. Untuk bantuan senjata berat udara, AS dan Republik Ceko telah mengirim helikopter serang Mi-24 Ukraina. Dan terakhir adalah senjata tangan, sejumlah negara mengirim senapan otomatis, senapan mesin, senapan serbu, sniper, senapan mesin ringan, pistol, dan amunisi ke Ukraina. Minggu lalu, Inggris mengumumkan bahwa mereka akan memasok sistem roket multi peluncuran M270 ke Ukraina, yang dapat menyerang target hingga jarak 80 km, 50 mil. Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace mengatakan, ketika taktik Rusia berubah, demikian juga dukungan kamu kepada Ukraina. Sistem seperti M270 sangat mumpuni untuk melindungi rekan-rekan Ukraina dari serangan artileri jarak jauh Rusia, katanya kepada Al Jazeera. Sementara AS, bantuan apa yang mereka kirim? Selama pertempuran Rusia-Ukraina, AS memberikan setidaknya 54 miliar dolar bantuan untuk Kyiv. Termasuk lebih dari 20 miliar dolar dukungan militer yang telah disetujui Kongres pada bulan Mei lalu. Paket senilai miliaran dolar ini adalah penambahan dari kesepakatan paket bantuan yang disetujui pada bulan Maret. Tanggal 1 Juni lalu, Departemen Pertahanan AS mengumumkan otorisasi penarikan ke-11 peralatan dari inventaris DOT untuk Ukraina sejak Agustus tahun 2021. Karena Presiden AS Joe Biden mengatakan AS akan terus memberi Ukraina senjata dan peralatan untuk mempertahankan diri, Zona Jakarta mengutip Al Jazeera melaporkan sistem persenjataan itu meliputi sistem roket artileri mobilitas tinggi beserta amunisi, 5 radar kontra-artileri, 2 radar pengawasan udara, 1000 anti-tank Javelin dan 50 unit peluncuran roket otomatis, 6.000 senjata anti-lapis baja, 15.000 peluru artileri 155 mm, 4 helikopter Mi-17-15 kendaraan taktis, suku cadang dan peralatan persenjataan canggih lainnya. Presiden Volodymyr Zelensky telah berulang kali meminta negara-negara barat untuk mengirim lebih banyak senjata berat, dengan alasan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pasukan Rusia mengubah perang menjadi pertumpahan darah tanpa akhir. Pada tanggal 1 Juni pemerintahan Biden mengatakan akan memberi Ukraina sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, dengan syarat bahwa pasukan Ukraina tidak menggunakannya untuk mencapai target di dalam wilayah Rusia.
M142 HIMARS adalah peluncur roket ringan berteknologi tinggi yang dapat menyerang target pada jarak 80 km, 50 mil, ini hampir 2 kali lipat jangkauan howitzer M777 saat ini, yang dijanjikan AS untuk diberikan sebelumnya dalam konflik ini. M142 HIMARS memiliki panjang 7 meter, lebar 2,4 meter, dan tinggi 3,2 meter. Kendaraan tempur ini memiliki kecepatan maksimum 85 km per jam, 53 mil per jam, dan jangkauan jelajah maksimum 480 km, 298 mil. Ukraina sudah memiliki beberapa kemampuan sistem roket peluncuran, MLRS, tetapi HIMARS adalah sistem yang lebih baru dan canggih. M142 HIMARS yang digerakkan oleh GPS dapat membawa satu meriam yang berisi 6 peluru kendali 227 mm atau dapat diisi dengan rudal taktis. Sangat fleksibel karena meriam ini dapat dilepas pasang oleh kru dengan jumlah kecil hanya dalam beberapa menit. HIMARS akan memberi pasukan Ukraina kemampuan untuk menyerang garis Rusia lebih dalam pada jarak yang lebih jauh.